misalnya sebagai saksi atau bahkan saksi mahkota, maka perkiraan saya otoritas penegakan hukum dalam hal ini kepolisian tentu akan mengambil langkah secepat mungkin melakukan otopsi. Ya. Karena boleh jadi seandainya almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain, berarti ini semakin mempertegas ada kemungkinan bahwa saksi yaitu almarhum Sumitro merupakan salah satu elemen yang katakanlah harus dieliminasi sebagai sebuah bentuk mitigasi resiko agar pengungkapan kasus tidak kemudian semakin membahayakan pihak-pihak yang terkait dengan kasus korupsi itu sendiri. Oke, saat ini kan banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat ya, dan kita akan tunggu nanti proses perkembangannya, jangan sampai mencederai kepercayaan publik juga. Pak Suprapto, sebagai sosiolog, Anda melihat saat ini seperti apa ya isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat dalam menyikapi kasus ini? Ya, masyarakat memang karena kebetulan posisi Sutrimo ini atau almarhum ini pernah berada di menjadi kepala rumah tangga gitu ya di seseorang yang sedang kena kasus, lalu banyak spekulasi yang bermunculan dan menduga-duga jangan-jangan ini ada kaitannya dengan posisi dia sebelumnya gitu, dan itu makanya perlu juga ditelusuri betul gitu bahwa katanya setelah dari rumah itu kan dia berada di Kebumen atau di kota mana saya lupa. Kenapa tiba-tiba misalnya berada di daerah itu atau di tempat itu. Jadi saya kira itu, dan kemudian yang akan sangat membantu itu adalah apa yang ada di handphone dia gitu. Karena biasanya semua peristiwa itu tidak akan tiba-tiba akan ada ancaman, ada peringatan, ada berbagai macam hal yang kemudian teror gitu ya, sehingga itu bisa dilacak dari antara lain melalui apa yang dia miliki. Baik, Mas Reza, bagaimana psikologi forensik membantu memisahkan antara fakta, asumsi, dan narasi yang saat ini tengah berkembang di masyarakat ataupun di ruang publik, Mas Reza? Mas Reza, audionya belum terdengar. Ya, silakan. Saya pikir saya perlu mundur satu langkah, sekedar memberikan semacam pengingat kepada teman-teman di otoritas penegakan hukum agar ekstra hati-hati ketika menggunakan istilah ataupun diksi yang bisa berimplikasi saintifik. Misalnya tadi digunakan diksi kematian tidak wajar, istilah itu tidak ada. Jadi kalau digunakan diksi tidak wajar, itu serta-merta sekali lagi menggiring pemikiran saya untuk berpandangan almarhum meninggal bukan akibat faktor alami. Dan boleh jadi juga bukan akibat keputusannya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi tersisa dua kemungkinan, yaitu accident ataukah homicide. Nah, untuk mengetahui atau mengidentifikasi seberapa vital sesungguhnya posisi almarhum dalam kasus yang membelit Febri, menurut saya jalan yang paling mudah ya silakan saja cek berkas di Kortas Tipikor Polri. Apakah nama almarhum tercantum tidak dalam daftar saksi? Dan juga silakan dicek ke LPSK. Apakah seandainya almarhum ini namanya tercantum di dalam daftar saksi Kortas Tipikor Polri, apakah almarhum kemudian namanya disampaikan ke LPSK guna mendapatkan perlindungan? Kalau ya, tentu ini menjadi sebuah kegagalan besar bahwa seorang katakanlah saksi yang memiliki keterangan mahkota, keterangan emas ternyata tidak berhasil dilindungi, sehingga ya mulai tersebar kasak kusuk bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain, atau almarhum meninggal akibat kecelakaan. Itu merupakan sebuah situasi yang menurut saya sangat getir seandainya betul-betul sekali lagi almarhum namanya masuk dalam daftar saksi yang semestinya dilindungi oleh LPSK. Tetapi saya mendapat informasi bahwa pagi hari jasad almarhum ditemukan, kemudian pada malam harinya, kalau saya tidak salah, almarhum sudah dikebumikan. Jarak waktu dari Jakarta ke kampung halaman almarhum, kalau saya tidak salah Banyumas atau semacam itu, jarak waktu yang sedemikian rupa itu tampaknya tidak berlangsung otopsi terhadap jasad almarhum. Tidak dilakukannya otopsi mengindikasikan bahwa tidak ada urgensi, bahkan mungkin tidak ada relevansi antara almarhum dengan kasus yang sekali lagi sedang dihadapi oleh katakanlah majikannya. Kalau almarhum memiliki posisi yang strategis dalam kasus tersebut,
misalnya sebagai saksi atau bahkan saksi mahkota, maka perkiraan saya otoritas penegakan hukum dalam hal ini kepolisian tentu akan mengambil langkah secepat mungkin melakukan otopsi. Ya. Karena boleh jadi seandainya almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain, berarti ini semakin mempertegas ada kemungkinan bahwa saksi yaitu almarhum Sumitro merupakan salah satu elemen yang katakanlah harus dieliminasi sebagai sebuah bentuk mitigasi resiko agar pengungkapan kasus tidak kemudian semakin membahayakan pihak-pihak yang terkait dengan kasus korupsi itu sendiri. Oke, baik, kita kembali ke Pak Suprapto ya. Seperti apa Pak kalau Anda menilai bukti-bukti yang penting begitu ya, mulai dari CCTV bahkan sampai rekam medis semuanya untuk bisa mengungkap secara komprehensif kasus ini? Ya, jadi yang memang pertama kami sayangkan adalah almarhum ini kan sudah dimakamkan ya, sehingga kalau menurut tadi yang disampaikan Pak Reza, proses otopsi tidak ada, sehingga lalu kita mencoba untuk mengandalkan bukti-bukti misalnya melalui CCTV sepanjang misalnya di sekitar itu ada CCTV yang tidak rusak atau dirusak atau dimusnahkan gitu, itu sangat penting. Dan sekali lagi rekam digital yang ada pada handphone dia atau alat komunikasi itu sangat penting untuk bisa dilacak, karena sekali lagi jarang ada misalnya peristiwa pembunuhan yang tidak didahului dengan teror atau tidak didahului dengan ancaman. Itu sangat jarang, meskipun kalau tadi kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Reza, apakah ada nama sebagai saksi gitu ya, baik di LPSK maupun di kepolisian, itu sangat mungkin juga bahwa ada dugaan yang mendadak, misalnya bahwa jangan-jangan ini adalah orang yang berbahaya sehingga lalu belum sampai menjadi saksi, dikhawatirkan menjadi saksi, itu lalu ada niat misalnya, kemudian lalu ada keinginan untuk membunuh. Tetapi sekali lagi perlu berhati-hati dan kita tetap harus berprinsip asas praduga tak bersalah bagi siapapun gitu, untuk betul-betul menggunakan data ataupun barang bukti yang ada, baik itu CCTV, rekam digital, kemudian juga mungkin orang-orang yang dekat dengan beliau. Oke, kembali ke Bang Nasir Jamil, sudah bergabung kembali bersama kami, Bang Nasir. Ya, Bang Nasir, DPR meminta polisi gunakan pembuktian ilmiah ya, scientific crime investigation, serta uji forensik untuk bisa mengungkap kasus ini. Dari Komisi 3, apakah ada juga kekhawatiran yang muncul ya soal kematian yang dianggap janggal? Sejauh ini seperti apa perspektifnya? Betul, jadi apa yang terjadi hari ini itu kan seperti menyambung satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Dan tentu tadi kita mendengar ada asumsi yang dibangun terkait dengan otopsi. Sebenarnya kalau kita lihat atau kita pernah ingat beberapa kasus, otopsi itu juga bisa berlangsung setelah orang tersebut dimakamkan ya, atau dikuburkan, diambil jenazahnya lalu diotopsi begitu. Ekshumasi bisa ya, saja itu dilakukan seperti itu. Ya, tapi nanti kan itu kebutuhan daripada kebutuhan dalam konteks proses hukum yang sedang berjalan ini. Oleh karena itu sekali lagi memang ini seperti misteri yang menurut saya perlu pendalaman menggunakan ilmu pengetahuan agar kemudian spekulasi yang beredar itu bisa dikatakan tidak benar begitu. Tapi selama belum ada kebenaran yang disampaikan atau hal-hal yang dilakukan melalui ilmu pengetahuan tadi, maka ya orang tetap saja kemudian berspekulasi terkait matinya atau tewasnya, meninggalnya orang yang diduga sebagai Karungga, mantan Jampitsus tersebut. Sebagai katakanlah kepala rumah tangga yang menggawangi rumah mantan Jampitsus tersebut, orang kan pasti bisa berandai-andai ya bahwa bisa jadi dia banyak informasi, dia tahu siapa orang yang lalu lalang, yang masuk dan keluar, bawa apa dan bawa ini dan lain sebagainya, ya sehingga kemudian bisa saya seperti dalam film-film drama, film-film pembunuhan, ya orang-orang seperti ini harus dihabisi, ya dihilangkan jejaknya sehingga kemudian tidak bisa dilacak bagaimana peran dan
pengetahuan dia terkait dengan peristiwa yang sedang didalami oleh oleh pihak penyidik tersebut. Baik, saya ingin kembali ke Mas Reza Indragiri Amril. Mas Reza, polisi membuka kemungkinan ekshumasi ya apabila dibutuhkan. Dalam praktik forensik, kapan sih tindakan ini benar-benar diperlukan? Lagi ya, saya terus terang masih terganggu dengan apalagi ada kalimat kepolisian membuka kemungkinan untuk melakukan ekshumasi apabila dibutuhkan. Loh, kenapa lagi-lagi saya menangkap kesan tidak ada urgensi untuk dilakukan pemeriksaan lebih jauh terhadap kematian almarhum. Kesan tidak ada urgensinya inilah yang menjadi dasar bagi saya untuk kemudian menjaga jarak dari segala macam spekulasi bahwa kematian almarhum ini bersangkut paut dengan kasus hukum yang sedang dihadapi oleh Febri, yaitu majikan almarhum. Narasi semacam itu yang menurut saya sekali lagi harus disampaikan kepada publik secara ekstra hati-hati agar tidak terjadi kebingungan dan akhirnya memunculkan spekulasi-spekulasi liar yang kontraproduktif bagi pengungkapan kasus ini. Bagi saya, apa boleh buat, kasus ini diungkap dengan cara yang spektakuler oleh kepolisian, namun sedikit banyak tampaknya memunculkan gesekan antar lembaga. Tentu saja saya berharap ke depan kerjasama akan semakin baik. Salah satu cara untuk membangun kohesivitas dalam kerja antar lembaga penegakan hukum, spesifik antara Polri dan Kejaksaan Agung, dalam kasus ini dan kasus-kasus terkait lainnya, adalah saya memformulasikannya sebagai 345. 3 berarti ada 3 lembaga yang semestinya melakukan joint investigation, yaitu kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK. 3 lembaga menangani secara simultan 4 kasus. 4 kasus itu terdiri dari kasus Asabri, Krakatau Steel, Batubara, plus BGN. Kenapa saya gabung sedemikian rupa? Karena menurut saya sekali lagi 4 kasus inilah yang mengakibatkan diakui atau tidak antar lembaga barangkali sudah terjadi gesekan. 3, 4, 5. 5 adalah time frame, time limit, batas waktu yang diberikan kepada 3 lembaga tersebut untuk mengungkap 4 kasus secara simultan maksimal 5 bulan. Ini cara yang memang tampaknya memang harus dikondisikan, bahkan dalam pilihan kata yang lebih ekstrim dipaksakan harus bisa dilakukan sebagai sebuah pilot project, katakanlah demikian, untuk meyakinkan masyarakat luas bahwa antar lembaga penegakan hukum memang seia sekata melakukan pemberantasan bukan hanya terhadap korupsi biasa, tapi terhadap korupsi yang kelas kakap alias grand corruption. Saya sungguh-sungguh mengalami katakanlah perasaan tidak bahagia saban kali terkenang peristiwa cicak buaya jilid 1 sampai jilid 3. Sementara 4 kasus yang saya sebut tadi potensial untuk kemudian jadi cicak buaya jilid 4. Karena itulah untuk mencegah berulangnya trauma sosial yang diakibatkan oleh kasus-kasus cicak buaya dan sejenisnya, maka formula 345 tadi tampaknya perlu direalisasikan dengan segala kerendahan hati. Oke, Mas Reza, Pak Suprapto, Bang Nasir Jamil, serta pemirsa NTV Prime, tetaplah bersama kami. Kami masih akan melanjutkan perbincangan ini seusai jeda azan maghrib berikut ini.